من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين، para alim, para kiai, wabil khusus Sohibul Hajah Bapak Asto, adalah keluarga yang senantiasa kita hormati dan semoga dimuliakan Allah SWT, sekaligus senantiasa mendapatkan karunia, barokah, maunah, taufik, hidayah dari Allah SWT. Amin. Keluarga bahasa amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin ahli pengawasan ngabuburit, di mana di sini ada Mbah Khalidin Sepuh, Pak Slamet, Mbah Salman, Mas Tabir, dan para hadirin semuanya, yang mana barang tentu kita muliakan, semoga dimuliakan Allah pula. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kanti bersama-sama membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan adanya taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dapat kemampuan, kita semua masih mendapatkan anugerah niat yang baik, bisa rawuh datang bersilaturahim wonten ing dalemipun Bapak Atom. Di mana maksud dan tujuan niat kita yang baik, di antara lain kita sedaya bersilaturahim. Di samping itu kita tadarus Al-Quran. Di samping itu pula kita yakni mengharapkan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaannya. Kita semoga menghasilkan segalanya berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam marilah kita aturkan kepada ribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua bagian daripada umat yang patut mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh ingkang kita muliakan, selama ini kita selalu bercoba, kita semua selalu mencoba dan berusaha zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara melalui tarbiyah, belajar dan mengajar, ataupun secara tawassul bil wiridan,
kanthi dengan jalan wiridan utawi ataupun dengan jalan yang lain, dengan cara takarrub kita berziarah ke makam para aulia, ataupun pada bulan puasa ini kita mencoba dan berusaha lebih mendekatkan diri lagi dengan cara membaca Al-Quran. Dan semua itu yakinlah manfaat bakal kita dapatkan baik di dalam dunia ini maupun di alam akhirat nanti. Kita semua semoga akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan dunia hatal akhirah. Amin. Alamin. Karena apa? Zikrullah, zikir kepada Allah itu juga bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran yang kita sering tadarus, yang sering kita baca, di situ telah jelaskan terkait dengan zikir dan zikir. Bahkan kita harus berzikir sebanyak mungkin. Dimana ketika kita berzikir, baik zikir itu melalui ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun melalui ibadah yang lain, baik ibadah yang secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ibadah yang sifatnya bersama dulu, barulah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita banyak latihan dan latihan. Apa makna dan fungsinya? Kita sering tadarus, kita pelan-pelan membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu banyak fungsi. Satu, mampukah kita berzikrullah, mampukah kita mengangan-angan minimal kalimat minimal. Dan di samping itu mampukah kita mengingat makna daripada ayat-ayat yang kita baca. Andaikan tidak mampu juga tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha tetap membaca. Karena manfaatnya banyak sekali. 1000 manfaat ada. Bahkan ada syair yang mengatakan tombo ati iku ada 5 perkara. Wa min hadi antara lain nomor 1 maca Quran iling makna. Pada di sini kesempurnaan iling makna. Akan tetapi karena kita semua bodoh, karena kita semua tidak mampu mengingat makna yang jelas, paling tidak kita tetap mau membaca Al-Quran, yang dimana minimal nanti Al-Quran ketika kita baca terus-menerus akan memberikan pertolongan di dunia. Secara langsung bahasanya agamis syafaat, bahasanya kita semua otak-atik koyo wis kampret biasa otak-atik. Itu di antara lain kita sering membaca Al-Quran, otomatis Al-Quran itu akan menuntun kemana arah kita hidup. Mulai dari kehidupan kita sebagai anak-anak, mulai nanti kehidupan kita remaja, setelah remaja berangsur menjadi dewasa, setelah dewasa berangsur menjadi seorang ayah, setelah menjadi seorang ayah otomatis menjadi seorang simba, lahirlah mati. Jangan sampai kita tidak bisa melewati fase demi fase.
Mosok hidup kita mau dari fase anak-anak, remaja, sinoso wis tuwa tetap Remaja. wis simbah iki tetap Remaja. Ojo nanti. Kita yang pasti dengan fase itu banyak keuntungan. Nanti Al-Quran akan menuntut pentingnya kita membaca ayat suci Al-Quran walaupun tidak tahu makna dan tujuannya. Contoh, kenapa ketika Kanjeng Nabi pertama mendapatkan wahyu Iqra, Kanjeng Nabi sinauso tidak bisa membaca tulisan, sinauso tidak bisa menulis. Arti kata Kanjeng Nabi niku bingung kan membaca Iqra bismi rabbika, kan membaca, kan mengucapkan satu kalimat dengan menyebut asma Allah. Birabbika dengan Tuhannya Nabi kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan semua itu dengan paham. Rabbika, pengiranku ki sapa ayatan. Jangan berat. Nah, itulah nyatanya kan akhirnya suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dimana setelah kita terlatih membaca, nanti ada manfaat minimal untuk ibadah. Pemahaman ilmu fikih, ibadah sholat penting sekali dengan adanya bacaan suratul Fatihah dengan sempurna. Kita perlu hati-hati, terutama para orang-orang termasuk kayak Pulo, Mas Takmir itu sering menjadi supir, itu harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan satu kalimat demi kalimat agar ayat Al-Quran itu baik, sinoso tidak minimal baik. Kalau benar itu sangat banget, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah mulai basmalah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat hati-hatilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati. Lafziyah lam itu bukan huruf yang memantulkan. Mantul bahasa Indonesia ini apa? Mantul. Supaya kurang-kurang. Sing penting tidak seperti huruf qalqalah. Qalqalah itu mantul. Berarti lam karena mati, itu lam karena bukan huruf qalqalah tidak bisa memantulkan. Bahasa yang mantul. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita di dalam Al-Quran sekarang sudah gampang membaca. Nah, satu alif ono tanda harokat berdiri. 3 alif ada harokat yang melengkung-melengkung, gitu kan? Semua sudah jelas. Waqaf ada tulisan wawu dan qaf. Nah, kita baik waqaf maupun wasol yang perlu hati-hati adalah tata caranya. Jangan sampai kita terbolak-balik prakteknya wasol itu menerus akan tapi menggunakan ilmu contohnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim niki wasol ning ilmune niku boten paham. Nah, jadi terasakan benar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pun dijelaskan ampun ngantos waqaf ninggo wasol ninggi ilmu pun yang waqaf alhamdulillahirabbil alamin mendet nafas.
Atas wau nek teng surat Yasin wonten sing saktah nggih mim marqadina ada. Dari kalimat itu mandek ning ora kena ambil dipahami nggih timut niku di dalam surat Yasin niku bahasane saktah hukumnya. Penting sekali. Bahkan mungkin tentang kalimat Maliki yaumiddin. Sanggih saged nggih timut mim alif fathah ma. Dibaca yang kedua bisa Maliki yaumiddin tanpa adanya huruf a. Maliki yaumiddin. Kalau secara maknawiyah itu lebih luas Maliki yaumiddin, Maliki lebih luas yang Maliki dibandingkan Maliki yaumiddin. Tapi niku parang sedaya nggih parang sedaya mokso cuma sing cara bahasane paling kathah ageng Maliki yaumiddin. Maliki sing paling kathah mboten Maliki ning pareng karena makna niku luwih utama ingkang Maliki ngeten dibandingkan ingkang makna Maliki. Pun diterusaken terus monggo napa kemawon kalian sing penting setunggal waspada dalam kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Niku sing waspada. Jangan sampai tidak pernah membaca. Eling-eling. Oh, nanti orang pernah membaca. Walaupun dalam 24 jam satu ayat. Mungkin manfaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat zama'u waqtal ladil urudu wasabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya arhamar rahimin. Ya matika ya arhamar rahimin.